Ya. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka wa azhimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata yang diselenggarakan oleh Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Pilangsari, yang kami hormati para narasumber dan para peserta Bapak Ibu yang berbahagia, dengan para pelaku industri pariwisata. Sesuai kebijakan pemerintah bahwa pengembangan sumber daya manusia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 26 ayat. Kita bersyukur beliau rawuh ini menjadi dorongan semangat, dan apa yang menjadi aspirasi ini akan menjadi nanti nyambung gitu. Kayaknya dia Mas Ari. 1, 2, 3 lagi ya. Ya, jempol. 1, 2, 3. Bapak Ibu beserta pelatihan pembinaan pelatihan, untuk yang menjadi belakang sekiranya bisa diisi terlebih dahulu di monggo yang Ibu Rina dari Disporapar Jawa Tengah, Pak Yusef dari Disporapar Sragen, dan tak lupa Sohibul Bed sahabat dilaksanakan di Sragen, lebih khusus di Kelurahan Pilangsari ini yang tadi saya sempat bertanya kepada beliau, Pak Lurah, potensinya untuk berkembang besar itu sangat terbuka sekali. Bapak Ibu, kita mulai dari visi dan misi dari pengembangan destinasi pariwisata Jawa Tengah adalah, monggo Bapak yang visi misi yang halaman berikutnya. Visi itu adalah tujuan utama. Kira-kira tujuan utama Jawa Tengah itu apa? Yaitu Jawa Tengah sebagai destinasi pariwisata Jawa Tengah. Maknanya adalah bagaimana
ada pengembangan tujuan wisata di Jawa Tengah. Kemudian di breakdown menjadi misi. Misi itu adalah tahap proses yang seharusnya dilalui. Sehingga ciri khas dari wisata di Jawa Tengah itu yang punya keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah. Tentu visi dan misinya harus selaras. Kemudian tujuannya meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata Jawa Tengah. Sasarannya adalah meningkatnya destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal dan kekhasan Jawa Tengah. Bapak Ibu apa mawon uniknya Jawa Tengah ini Bu diantaranya? Enten apa Bapak Ibu? Wayang kulit, tari serimpi, gamelan Jawa, ritual budaya wonten Klaten kan apa niku? Apa niku? Yakoyu. Enten meleh ciri khasnya apa? Keris, sendratari, Ramayana. Kemudian ada rumah dan pakaian adat khas Jawa Tengah serta makanan khas di Jawa Tengah. Ini beberapa sasaran yang menjadi visi dan misi Jawa Tengah. Kemudian landasan hukum berikutnya halaman adalah jumlah wisatawan Bapak Ibu di Nusantara, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Nek Nusantara itu apa? Wisnus, wisatawan Nusantara, kemudian Wismana. Di Jawa Tengah itu terakhir kita di 2019 sebelum mengalami pelonjakan pandemi itu wisatawan yang datang ke Jawa Tengah itu sudah 57.900.000 orang. Berikutnya Mas, setelah landasan hukum. Nah kemudian karena efek dari pandemi ini kemudian menjadi turun drastis. Yang dulu peak performanya 58 juta turun drastis hanya 8.700.000 itu adalah wisatawan mancanegara, kemudian wisnunya juga turun menjadi hanya 53.000. Jadi penurunannya hampir 90%. Akan sangat itu tentu adalah efek dari pandemi. Dan semoga di bulan Oktober ini tentu kekhawatiran ada gelombang 3 Bapak Ibu. Gelombang 3 itu mungkin sekitar Desember. Dikhawatirkan ada gelombang 3 pandemi. Tetapi yakinilah Bapak Panjenengan sedaya nek pun vaksin hari ini pemerintah serius menangani corona ini, insya Allah pandemi itu pada akhirnya bisa berubah menjadi endemi. Pandemi itu kan serem karena itu wabah nasional. Kemudian kalau sudah endemi, maka penyakit itu menjadi penyakit biasa. Jadi umpami ke depan itu bisa diantisipasi pun vaksin. Jadi bisa saja mungkin corona ini obatnya cukup marung-marung. Nah, cara mriki malah mungkin dikeroken mungkin. Nah, ini. Nah, pertama permasalahannya apa? Infrastruktur dan fasilitas menuju destinasi unggulan itu desa wisata masih minim. Nah, alhamdulillah kalau yang menjadi ikon hari ini jenengan kumpul di sini itu Desa Pilangsari. Alhamdulillah dari Seragen atau dari manapun menuju Desa Pilangsari jalannya sudah bagus sedaya nggih Pak nggih. Sudah cor bertulang pun kuat, insya Allah tinggal bagaimana mengembangkan arah infrastruktur ke jalan-jalan menuju tempat wisata tadi. Jadi ziarah doa, kemudian ada di gunung apa tadi. Nah itu kira-kira yang bisa dilakukan sehingga sarana dan prasarananya segera dibangun. Kemudian sinergitas stakeholder belum optimal. Ini kendala karena apa? Harus ada 3 tripartit yang bekerja sama, pemerintah, swasta dan dunia usaha. Kalau 3 kelompok stakeholders ini bisa menyatu, maka kemungkinan untuk adanya sinergitas kemudian besarnya desa wisata di Pilangsari ini akan semakin mudah diraih. Ngoten Bapak Ibu. Yang ketiga adalah produk dan paket kurang inovatif dan berdaya saing. Nah, karena yang dijual di Pilangsari ini bukan berbentuk makanan, tapi produknya adalah wisatanya, daerahnya, destinasinya, maka tentu bagaimana sarana prasarana itu bisa dipenuhi. Insya Allah bisa berkembang cepat lah. Apalagi ini Pak Lurah ini sangat energik, masih muda dan jangkauannya masih luas, banyak relasi, ya sekarang sudah terkonek ke
Disporapar Jawa Tengah. Yang berikutnya kurangnya kompetensi para pelaku pariwisata, terbatasnya kualitas SDM yang mempunyai daya saing tinggi dan mumpuni. Saya yakin ini bisa dielaborasi, bisa diantisipasi ya dengan cara pelatihan seperti hari ini. Kita mengadakan pelatihan Bapak Ibu, monggo nanti itu benar-benar diperhatikan sehingga bagaimana cara agar wisata ini berjalan baik bisa dilaksanakan. Kemudian lemahnya pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata. Nah, tentu ini harus disinkronkan dengan kerja tiga kelompok tadi, pemerintah, dunia usaha, dan swasta, sehingga pemberdayaan masyarakat itu benar-benar bisa dilaksanakan secara cepat. Kemudian kurang menariknya investasi sektor pariwisata ya yang terakhir. Nah, ini menjadi masalah fenomena tersendiri. Karena Bapak Ibu sendiri juga tahu bahwa yang namanya pengusaha itu selalu berorientasi kepada profit, berorientasi kepada keuntungan. Aku nandur saham, melu saham, gawe desa wisata itu tujuannya jangan boleh. Tapi lah kan istilah BEP, break even point, balik modalnya tahun berapa puluh tahun balik modal saya. Itu dari sudut pandang pengusaha yang melibatkan dirinya di dunia wisata. Tentu ini akan menjadi kendala. Nah, solusinya adalah bagaimana pemerintah daerah itu bisa menjembatani. Dan terakhir adalah lemahnya biaya. Antara Jawa lah istilah dulu jerbasuki mau segala sesuatunya butuh biaya. Kemudian isu strategis Provinsi Jawa Tengah. Ini beberapa hal, di antaranya adalah sektor pariwisata salah satu sektor unggulan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengungkit daya saing ekonomi dan SDM. Bapak Ibu sering tahu bahwa wisata itu menjadi pendapatan asli daerah, bahkan menjadi sumber dana penting bagi pajak di pemerintah Indonesia. Contohnya di Pulau Bali, skala nasional yang mulai DIY, ada Sumatera Utara dengan Danau Tobanya. Itu banyak hal yang bisa dilaksanakan atas nama pariwisata, termasuk luar biasanya Pilangsari ini. Pilangsari ini adalah desa ke-7 dari 208 desa kelurahan yang ada di Sragen yang sudah sertifikasi menjadi desa perintis wisata. Itu hebatnya Pak Kepala Desa. Tepuk tangan kagum Pak Munasiro. Jadi merintis menjadi desa wisata itu dibuat termudah, butuh inovasi, butuh ide-ide, butuh keseriusan agar desa wisata itu benar-benar bisa dilaksanakan. Kemudian tahapannya adalah hari-hari ini ada masalah di COVID-19. Ada tanggap darurat, ada pemulihan, ada normalisasi. Alhamdulillah Sragen dengan level 2-nya hari ini kita sudah memasuki tahap normalisasi, sehingga persiapan destinasi desa-desa wisata yang ada itu sudah memenuhi protokol CHSE. CHSE ini apa? Cleansing, health, safety, dan setunggali environmental sustainability. Intinya itu bagaimana desa wisata itu memenuhi prasyarat kesehatan dalam menjalankan kemampuan desanya. Bapak Ibu, melaksanakan ini tinggal sekecil Bapak Ibu. Alternatif solusi permasalahan destinasi wisata. Nah, ini ada beberapa item, diantaranya pelibatan instansi terkait stakeholder melakukan pembangunan di aset-aset milik Pemprov, akan bertinggi milik desa, kerjasama dengan bank, Jateng dan swasta, membutuhkan forum komunikasi. Ini kados jenengan ini kan mengorganisir diri diundang. Ini dalam rangka sarang-sarang membangun desa wisata wonten Desa Pilangsari. Pelatihan dan pembinaan SDM pelaku pariwisata hari ini sudah dilakukan. Tentu ini nanti ada harapan kesinambungan yang lebih besar. Yang keenam, bimbingan teknis, penciptaan produk dan paket inovatif dan bersaing. Tentu ini akan terus digulirkan setelah desa wisata Pilangsari ini benar-benar berjalan baik. Kemudian pasti akan diikuti oleh bimbingan-bimbingan teknis yang ada. 7, peningkatan promosi dan kemudian perizinan untuk investor sektor pariwisata di Jawa Tengah. Nah, ini tentukan untuk tugas pemerintah bagaimana memberikan izin yang tidak berbelit-belit, mempercepat izin, termasuk bagaimana nanti desa itu bisa
bisa menyalurkan apa ini desa wisatanya biar cepat. Nah istilahnya saat ini apa cah nom Instagramable, ben terkenal, ben cah nom itu seneng pada akhirnya gelem dolan teng desa Pilangsari, teng wisata Pilangsari, pada akhirnya nanti jadi rame. Nah pun rame apa tumbuh sektor ekonomi, warung-warung buka, jalanan rame, penduduk banyak yang datang ke sini. Nah pada akhirnya tentu akan menjadi hal yang bisa menguntungkan kita bersama. Bapak Ibu, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Yang terakhir, pengembangan destinasi wisata atau desa wisata itu ada 3: pengembangan kawasan, pengembangan daya tarik wisata, dan pengembangan usaha pariwisata. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf saya lumayan agak tergesa-gesa karena memang ada banyak tugas yang harus saya jalankan, tapi Bapak Ibu harus tetap di sini, harus diselesaikan tugas-tugasnya. Saya yakin potensi desa Pilangsari ini, Bapak Ibu sebagai tokoh agama, masyarakat, pemuda-pemudi, saya yakin potensi di Pilangsari ini sangat tinggi dan sangat diperhatikan oleh pemerintah provinsi, Dispora Parsaken, termasuk Pulau, karena Mas Munadi ini sahabat saya dan kebetulan saya punya aspirasi yang namanya bantuan untuk desa perintis wisata. Dan ini alhamdulillah sing kula jokne pertama so 3 kabupaten karena saya membawa Sragen, Karanganyar dan Wonogiri nggih kelurahan Pilangsari. Tepuk tangan kagem kula Bapak Ibu. Untuk sing nuwun sapa mineralnya. Jadi ini sudah saya usahakan, saya sudah komunikasi dengan Pak Lurah. Insya Allah kalau bisa pada akhirnya bisa segera saya kan bisa digunakan untuk mengembangkan desa wisata. Ngoten nggih Bapak Ibu, matur suwun ngapunten estu kula nika ajeng pindah wonten Sambi Lembe Kali Jambe. Estu saya berterima kasih kerawuhan Bapak Ibu sedaya, mugi-mugi segala sesuatunya berjalan baik, tetap jaga protokoler kesehatan. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang mempan. Saya doakan yang sudah yang mengenal, tapi mas dari mobil, jaga paling rapi, yang tunggu sudah lakukan dulu, yang sebelumnya sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat berarti yang udah dulu deh, makanya udah rezekinya. Gak usah pikir negatif karena Bapak Ibu saya mau izin, saya harus belajar ke depan ngomong jadi nggak kuat dengan bermas. Karena saya sudah vaksin 2 kali, kalau kemarin saya baru spek karena misi dijaga di Malang, jadi tenang saya terbebas dari sampai si corona. Ya, jadi sampai banyak saya minta menjadi kalau dunia. Bahkan mungkin sekali nggak vaksin itu sudah nggak aman untuk saya. Yang utama berkaitan dengan sadar wisata, saya kira Anda sudah sadar kenapa di karena saya datang ke sini tadi sampai jam 6 Ini Goni dari Dispora Sragen mau belanja. sampai sini masih kosong, kursinya kosong. Saya sengaja keliling Dari Dispora Sragen belanja keripik di Desa Pilangsari. Itu gara-gara rasanya luar biasa.